kali ini kita ada di salah satu restoran yang ada di Kota Semarang. Kita bakal ngobrol tentang bisnis food and beverage ini bareng sama ownernya langsung. Kalau penasaran tentang tempat ini yang bisa jadi rekomendasi untuk kamu kumpul bareng sama keluarga di momen lebaran, jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Pak Reza, manajer dari Lauk. Pak Reza, apa kabar? Ya, baik. Sehat ya? Sehat banget. Ini di momen libur lebaran ya, pasti lagi rame-ramenya nggak sih Pak? Ya, lagi rame-ramenya, terutama kan banyak orang luar kota juga datang ke sini kan. Banyak yang dari Jakarta, dari Bandung juga, dari Surabaya juga, kayak gitu. Oke, emang momennya orang pulang kampung, terus kalian ngumpul sama keluarga ya? Jadi Ya, cocok banget tujuannya di sini. Kita sih brandingnya juga dari awal kan emang tempat kumpul buat keluarga kan, buat menikmati makanan Indonesia yang semua umur bisa menikmati itu gitu. Kadang kan ada orang tua yang ribet juga karena makanannya kok terlalu western gitu. Biasanya kan komplainnya seperti itu, pengalaman pribadi sih ini. Gitu, jadi kita harus memfasilitasi untuk orang-orang yang mau memang kumpul keluarga dan istilahnya mereka buat intimate, ya, yang lebih intimate lah. Kita kan juga meja-meja di sini, terutama untuk yang area yang di sini mungkin kalau bisa dilihat nanti itu kan dia lebih intimate untuk kayak 5 orang, biar ngobrolnya juga enak dan jarak-jaraknya antar mejanya kan juga nggak terlalu deket kan. Jadi kalau misalnya mau bahas urusan keluarga masih aman lah di sini. Oke, mau bagi-bagi THR juga aman ya? Ya, aman. Jadi dari makanan sampai tempatnya sudah didesain sedemikian rupa biar ini nyaman untuk keluarga. Betul. Dan tadi disebutkan ya kalau misalnya untuk makanannya ini memang menu-menu comfort food. Betul. Kenapa sih Lauk itu fokusnya ke makanan-makanan Nusantara dan ya itu tadi makanan comfort food yang mungkin dari segala usia ini pasti suka ya? Oke. Mungkin awalnya dulu saya tuh terinspirasi dari namanya Lauk sendiri. Itu kan dari sinetron-sinetron zaman dulu nih. Zaman-zaman saya era-era tahun 2000 gitu kan masih sering nonton TV kan. Dulu kan pasti kayak ada bapak-bapak kalau pulang kerja terlalu tanya, "Bu, lauknya gimana?" Kayak gitu kan. Dari situ sih saya semakin yakin kayaknya nama Lauk sendiri itu tuh kok kayak identik ya sama makanan Indonesia gitu kan. Nah terus yang kedua karena orang tua saya suka makanan Indonesia. Jadi ini orang tua saya tuh kalau nyobain kayak makanan Indonesia tuh lebih tajam nih daripada saya yang medok-medok gitu tuh mereka tuh lebih tajam dari saya lidahnya. Ya mungkin kan kayak udah dari lama karena makanannya Indonesia terus kan. Gitu. Jadi inspirasi saya pertama sih itu untuk Lauk. Terus kenapa makanan Indonesia? Mungkin balik lagi kayak tadi, makanan Indonesia tuh kan semua orang bisa makan ya. Dan untuk inspirasinya dari Lauk sendiri itu juga makanan Indonesia yang punya fasilitas untuk bisa buat ngobrol bareng sama keluarga. Jadi memang fokusnya nggak cuma di makanannya aja. Makanannya sih saya yang pasti sih taste-nya udah pasti medok ya. Tapi yang saya utamakan tuh di sini emang gimana orang itu kumpul sebagai keluarga yang emang mau mendiskusikan sesuatu, merayakan sesuatu, itu di Lauk ini gitu. Jadi emang ini tempat untuk quality time bareng Betul. sama orang tercinta begitu ya. Iya. Dan iya banget sih kalau Lauk tuh pasti langsung asosiasinya ke makanan-makanan Indonesia ya. Iya. Jadi kalau pasti. sekarang ada sinetron kayak tadi Pak, mungkin jawabannya ibunya lauknya mana? Lauknya di Jalan Singosari. betul. Alamatnya di mana ini Pak? Alamatnya di Jalan Singosari Raya nomor 34 di yang bangunannya warna merah. Oh, eye-catching banget ya dari bangunannya. Udah langsung kelihatan. Jadi pokoknya gampang banget kalau mau mengakses ini pun masih dalam tengah kota ya, di area tengah kota ya. Pasti gampang banget untuk dijalankan. Betul. Baik, nah jadi terus, kalau ada yang tanya lauknya di mana, ibunya
suruh keluar, yaudah kesini aja. Langsung diajak makan di sini ya. Oke, nah terus kalau kita lihat ya untuk makanannya sendiri, ini kan makanan Indonesia itu lebih kemana? Jawa kah? Atau mungkin juga ada makanan Sunda dan lain-lain? Ya, kalau di lauk sih kita fokusnya ke lauk-lauk Nusantara. Jadi ada misalnya bisa di sini mungkin kayak ayam goreng, itu tuh ayam goreng khas Jawa, ayam goreng serundeng. Terus di sini juga kita kan ada kambing bakar bambu, itu bumbunya memang nggak otentik untuk dari Jawa. Kita tetap ada mix lah. Kan kalau kita ambil benar-benar otentik misalnya kayak yang kambing bakar bambu ini itu terinspirasinya dari area Padang. Gitu. Karena masih ada kari-karinya dikit kan. Tapi kan kalau karinya itu tuh kenceng, biasanya orang Semarang tuh nggak suka. Dan orang Semarang itu mungkin lidahnya memang nggak semedok yang orang aslinya situ kan pasti. Jadi kita masih ada adjustment lah. Untuk makanan-makanannya sih seperti itu. Ada beberapa juga kayak misalnya tuna bakar parape, itu juga ada. Itu kan dari khas Sulawesi juga. Jadi untuk lauk-lauknya memang kita fokusnya dari beberapa daerah gitu. Jadi beberapa daerah yang kita ada adjustmentnya juga ya, tapi gitu. Wah, kalau kesini bahkan kita nggak cuman makan makanan Jawa, tapi bisa merasakan juga taste dari daerah-daerah lain gitu ya. Sulawesi dan tadi ada Padang begitu ya. Seru sih ya kalau buat yang pengen kulineran bersama keluarga harus dicoba. Iya, kalau mau explore makanan-makanan Indonesia juga bisa. Oke. Terus kalau kita ngomongin soal selama libur Lebaran ini ya Pak, apakah operasionalnya tetap seperti biasa dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa saja? Kalau kita pas Lebaran ini operasional masih tetap. Mungkin di hari pertama Lebaran aja kita bukanya jam 11. Kita harusnya kan bukanya jam 10. Kita harusnya buka jam 10 sampai jam 10 pagi sampai 10 malam. Untuk yang hari H kita bukanya jam 11 sampai jam 10 malam. Setelah itu operasional tetap normal jam 10 sampai jam 10. Oke. Dan selama Lebaran ini apakah harus booking dulu atau gitu bisa walk in langsung aja? Kita sarankan sih booking dulu. Karena ini untuk Lebaran ini sudah banyak yang reservasi. Kalau kita lihat sepertinya memang dari orang-orang luar kota semua. Orang-orang luar kota yang biasanya orang-orang luar kota kan juga mereka kebiasaannya ya reservasi dulu kan. Jadi ya kelihatannya sih udah mulai banyak, jadi kalau memang mau kesini reservasi dulu ya. Oke, karena bener ya, apalagi kalau dari luar kota udah jauh-jauh nih mau datang ke laut, nanti kalau penuh gitu kan, sayang banget. Jadi mending reservasi dulu aja. Betul. Dari pengalaman tahun kemarin juga sih, pengalaman tahun kemarin kita kalau yang walk in tuh kita banyak yang nolakin. Oke. Gitu. Ya gara-gara pada reservasi juga. Nah ini apakah ada ketentuannya minimum payment-nya atau berapa orang? Oh nggak ada sih, buat reservasi kan? Nggak ada sih, kita nggak ada minimum payment. Kita mau berapa orang yang reservasi, 2 orang pun kita layani. Oke, baiklah. Terus kalau untuk range harganya nih kira-kira dari berapa sampai berapa sih? Kalau menu kita paling murah itu harga 20.000 tuh masih ada. Mungkin kalau bisa yang paling murah kita ada gorengan di depan. Oh iya? Itu nilainya dari 5.000. Ada yang 5.000, ada yang 3.000 juga kayaknya kalau seingat saya. Jadi kalau yang buat nongkrong-nongkrong masih bisa nih. Mau ngenek-ngenek aja masih bisa. Range-nya dari harga segitu sampai mungkin yang paling mahal yang paketan ini yang bisa buat sampai 5 sampai 6 orang sudah dapat minum juga. Cuma mohon maaf nih minumnya nggak ada di sini. Jadi ini cuma ini untuk paketnya kita bisa sampai 5 sampai 6 orang. Biasanya sih kalau 5 sampai 6 orang dengan paketan ini sih udah kenyang ya. Kenyang banget sih ini. 5 orang udah kenyang, udah cukup lah ya. Kalau misalnya mau nambah, ya nanti menu ala carte-nya ada. Oke, baik. Gitu. Menunya variasinya macam-macam sih. Kita ada yang menu personal, kita ada menu yang buat sharing juga. Ini kan kalau untuk sharing yang 5 sampai 6 orang, kita ada menu sharing juga. Misalnya kayak bandeng bakar madu, bandeng bakar parape. Itu kan bisa buat 2 sampai 3 orang juga gitu. Terus kita untuk menu personal, nasi goreng kita juga ada. Menu seperti nasi campur itu juga ada. Nasi liwet komplit, terus nasi kerawu yang
nasi, terus ada daging, ada sambal kentang, ada sayurnya juga, ada yang ada bihunnya juga, seperti itu. Oke, baik. Banyak banget ya ternyata pilihannya. Habis ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang pilihan menu-menu yang ada di sini. Nah, jadi e-people jangan kemana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Ini bukan tembalang, tapi temsi, aka tembalang siri. Kata anak zaman sekarang sih gitu ya. Makin kesini, temsi makin menjadi-jadi. Surganya kuliner murah dan enak yang pas buat kantong mahasiswa. Gak cuma kos rumahan, sekarang makin metropolitan dengan gedung-gedung apartemen tinggi pencakar langit. Ada juga convention center yang gede banget. Mulai di Dom. Setiap sudutnya semakin berkembang dan pastinya penuh kenangan. Kira-kira apa nih yang jadi favoritmu di Temsi? Oke, masih di Ini Usahaku, episode lauk bareng sama Pak Reza. Yeah. Kita lanjut lagi ya Pak, tadi udah mulai di-spill nih nama-nama menu yang ada di sini. Banyak banget dari segala macam, nasi-nasian, lauknya juga, pilihannya banyak. Dan ada beberapa yang sudah ada di depan ini. Nah, ini apakah makanan-makanan menu yang best seller atau gimana nih? Kalau buat ini sih best seller, tapi buat beberapa market ya, karena ini kan emang lebih ke buat corporate, lebih ke buat family yang kecil kayak 5 orang gitu. Kalau yang best seller kita tetap pasti nasi yang campur itu kan startnya juga ada yang 29.000, nasi empal seperti itu sih. Kalau yang best seller yang buat menu personal, kalau yang menu, jadi emang menunya terkonsep sendiri-sendiri kan. Kalau ada yang datangnya mau makannya personal ya makan yang biasanya nasi campur gitu. Nah, terus kita ada lagi gurami bakar kecombrang, itu juga biasanya orang juga pesen. Terus ada bandeng-bandengnya kita, itu tuh semuanya juga best seller. Ada bandeng keropok, ada bandeng parape, ada bandeng bakar madu. Yang kalau bakar madu kan memang kayak comfort lah, semua orang suka. Kalau yang parape itu memang lebih medok gitu rasanya. Nanti cobain. Baiklah. Dan kalau yang ini berarti tadi cocoknya untuk family ya. Nama Betul. menunya apa dan isinya apa aja nih Pak? Kalau ini namanya pesta keluarga. Jadi karena namanya pesta keluarga, jadi ya untuk family. Ini kita ada gurami goreng 2 rasa. Yang ini ada sausnya, saus mangga. Kalau yang ini ada saus pedesnya. Tapi ini bisa milih sih sebenarnya, kalau misalnya maunya yang saus mangga semua juga bisa, atau kayak sausnya dipisah tuh masih bisa. Terus ini jagung biasa, pasti ini appetizer-nya semua orang ya, suka jagung bakar. Terus ada ayam goreng serundeng, ada kambing bakar bambu, salah satu best seller kita juga kambing bakar bambu. Ada tempe bacem, terus ini ada tumis yang saus XO juga untuk sayurnya gitu. Ini sih kita memang ada twist lah sama biasanya bumbu XO gitu kan, kita masukin sini soalnya banyak request juga, kayak ada sayurannya yang twistnya Chinese dong gitu. Jadi ada ini, tapi ya cuma satu ini aja sih. Terus untuk kuahnya ada lodeh. Nah, ini biasanya juga banyak yang pesen nih lodeh nih. Terus sama kalau kuah ini yang lebih comfort, terus ada sayur-sayurannya juga. Kayak gitu. Terus ini appetizer yang di awal. Jadi kalau pesan menu ini pasti yang ini keluar di awal duluan. Yang gabinfla. Ya. Pesta keluarga. Betul. Ini namanya gabinfla. Gabinfla ini dia dari roti gabin, terus di dalamnya dikasih fla, terus kita ada digoreng dikit gitu, kayak dipensir gitu. Nah, ini jadinya gabinfla ini. Ini tuh memang agak underrated loh. Saya juga taunya tuh dari YouTube juga ini. Gabinfla ini. Maksudnya ini ternyata memang makanan khasnya. Saya agak lupa ini dari mana, tapi ini maksudnya
orang-orang juga ternyata banyak yang suka. Dan di jajan-jajanannya di yang kaki lima tuh ternyata banyak. Gitu, dan ternyata memang enak sih. Iya, dan jujur baru tahu gitu. sih ini, Mbak. Iya. Baru tahu ada di sini. Oke, nah itu kalau tadi buat makanan ya. Sekarang kalau buat minuman, kira-kira apa nih yang direkomendasikan? Yang hangat apa, yang es apa gitu? Oke, kita sih kalau minuman ada es campur. Es campur kita tuh rata-ratanya best seller semua. Ada es pisang hijau, ada es dawet, ada es buah. Itu untuk, terus kita juga ada ronde. Tapi kalau khusus ronde kita adanya cuma di weekend. Jadi karena itu kan juga prosesnya butuh itu kita handmade semua sih. Misalnya kita bikin sendiri. Jadi kita fokusin karena kayaknya ronde orang nongkrong banyakan pada weekend ya. Gitu. Terus untuk ada kacang hijau juga, wedang kacang hijau, ada kentang hitam, ada bubur sumsum. Terus untuk mocktail kita juga ada mocktail khas Indonesia nih. Ada yang mocktail yang pakai ada yang namanya rarasti. Itu dia memang campuran teh dengan ada infuse soda yang kita infuse sama kayak rosemary seperti itu. Itu ada juga. Tapi kalau untuk family sih biasanya agak kurang familiar ya dengan yang minuman-minuman seperti itu. Kita juga ada coffee kita juga best seller, kopi susu bumi. Itu konsepnya kopi susu, di atasnya ada krimnya. Gitu. Itu biasanya yang lebih muda nih yang masuk nih. Anak-anak muda nih yang mau nongkrong. Biasanya nongkrongnya sama pisang goreng, sama tahu isi. Waduh, cocok tuh ya. Berarti selain tadi tuh ada pendampingnya juga pisang goreng, tahu isi gitu ya. Mungkin ada menu-menu lain, dessert atau yang lain? Dessert juga ada. Kita ada best seller kita di sini ada peyem cheesecake namanya. Peyem. Jadi itu cheesecake kita campur sama peyem. Gitu. Jadi rasanya agak ada peyemnya. Peyemnya sih nggak yang sampai strong banget. Kita bikinnya sih ada hintnya peyemnya. Jadi tetap konsep cheesecake. Konsepnya sih kecil-kecil gitu. Nah itu biasanya itu nanti kita juga jual buat hampers lebaran. Bisa dipesan ya? Bisa dipesan gitu. Cheesecake versi Nusantara karena ada peyemnya. Iya, betul. Nah, terus kalau kita lihat dari menunya ini udah oke banget lah semuanya, yakin ya pasti juara untuk rasanya. Terus apa sih yang membedakan lauk dengan resto lainnya? Mungkin dari segi fasilitas atau dari segi konsep tempat dan lain-lain? Kalau dari fasilitas biasa ya namanya Resto Family, kita juga pasti ada playground buat anak-anak di area sana. Terus untuk fasilitas yang seperti yang tadi saya bilang juga, karena kita ini kita fokusnya ke buat orang yang intimate, buat yang kayak orang-orang memang mau mendiskusikan sesuatu, ingin seperti kayak arisan, meeting corporate, yang santai gitu. Itu kita memang dari bentuknya kursi dan sofanya itu memang sudah kita bikin untuk nyaman di situ gitu untuk fasilitasnya. Kita juga untuk meeting kita ada proyektor juga. Bisa buat meeting juga. Bisa. Terus kalau buat kita juga sempat ada ini mini wedding, intimate wedding juga bisa. Intimate wedding kita biasanya udah support band. Kita udah support ada speakernya gitu. Coba kalau dekor ya belum sih. Gitu. Biasanya nanti biasanya itu bisa sampai ke 100 sampai 120 orang. Kalau 150 tuh biasanya bisa, tapi ada yang duduk nggak dapat, ada yang nggak ada mejanya kayak gitu. Ya, ternyata bisa buat berbagai macam event juga ya, mulai dari corporate terus sampai wedding intimate gitu. Yeah. Bisa di sini. Nah, terus kira-kira kalau untuk rencana kedepannya nih, dari lauk bakal ada apa yang mau dihadirkan atau menu-menu baru yang akan kita nantikan? Betul, kita sih untuk saat ini mau mengembangkan private room lagi nih. Ternyata banyak requestnya juga kan private room. Jadi yang beneran buat meeting yang benar-benar mereka maunya private gitu. Itu ternyata udah banyak yang nanyain. Terus untuk menu sih pasti kita akan mengembangkan menu-menu eksplorasi, menu-menu Nusantara gitu juga. Kita tuh sebenarnya ada menu namanya Antar Nusa. Itu tidak terlalu comfort food mungkin untuk orang-orang Semarang. Karena dia memang taste-nya, kita konsepnya tuh mix antara beberapa daerah di Indonesia. Gitu. Jadi kita punya namanya Ayam Tiga Nusa. Ayam Tiga Nusa itu tuh
campuran dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Campurannya dari mana ya nanti coba dilihat datang aja ke laut. Menarik nih ya, tadi Sulawesi, Sumatera dan Jawa. Ya, di daerah-daerahnya ya kali gitu. Oke, baiklah. Dan salah satu lagi nih yang menurutku juga unik ya dari laut. Di sini ada tempat oleh-olehnya juga ya. Jadi buat yang pada pulang kampung nanti mau cari oleh nggak usah mampir ke tempat lain, di sini ada. Iya, betul. Tempat oleh-olehnya kita juga macam-macam sih. Kita kan juga yang pasti keripik-keripik khas daerah gitu kita ada. Terus yang pasti gorengan-gorengan juga itu di depan juga kita pajang juga di sana. Nah, kira-kira dengan usaha resto seperti ini, menjadi tantangan itu apa sih, Pak? Yang pasti yang dari segi ini, kalau mungkin dari segi operasionalnya dari kita sendiri ya, masakan Indonesia itu kan banyak macamnya. Ingredientnya banyak. Sayur yang pasti sayur-sayuran dah. Itu gimana nyimpennya tuh sebanyak itu. Terus gimana kita menjaga kualitas juga proses masaknya. Itu kan emang kalau restoran Indonesia perlu diperhatikan kan semuanya. Dan lagi juga SDM lah pasti. Nah, kalau dari kita sih biasanya selalu ada random test gitulah untuk ke anak-anak setiap bulannya. Terus dan itu sih memang semua anak-anak akan dites. Jadi maksudnya cuma waktunya aja yang random gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada penurunan secara cara mereka untuk masak itu tuh kita udah ke track gitu. Mungkin challenge kalau dari segi operasionalnya lebih ke situ ya. Kita sih juga untuk freezer kita juga ada yang freezer besar. Jadi untuk sayur-sayur tuh semuanya bisa kita simpan di situ. Itu juga aman. Terus untuk kualitas dari distributor itu tuh juga kadang kan naik turun ya. Kadang kan kita juga misalnya kayak gurami ini kayak yang datang lagi bagus atau enggak, itu kan memang ada challenge tersendiri di situ kan. Jadi kita memang harus benar-benar ngelihat orang-orang sini tuh harus ada SOP-nya nih, maksudnya kalau gurami yang datang seperti ini gitu, daging pun yang datang harus seperti ini gitu sih untuk challenge yang kalau dari segi operasional. Tapi kalau yang challenge untuk dari marketnya, yang pasti susah untuk nyamain taste-nya semua orang ya. Benar. Karena masakan Indonesia itu kalau kita bikin medok ada yang ngomong kasinan. Kalau yang kita bikin lebih nggak medok kurang mantep. Itu kan selalu tuh seperti itu. Jadi itu memang challenge kita di awal-awal. Dan lagi kan di market, kita kan mainnya masih memang di market yang sudah mature ya. Jadi mereka mungkin sudah merasakan namanya gurami goreng itu tuh 20 tahun harusnya seperti ini gitu kan. Begitu kita mau mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda, mereka jadi merasa kayak ini kok harusnya nggak kayak gini gitu. Makanya dari segi service kita pun juga berusaha untuk menginformasikan kayak ini tuh makanannya harusnya seperti emang harusnya seperti ini gitu. Balik lagi nanti kalau misalnya masalah taste-nya memang berbeda, ya kita akan rekomen untuk menu yang lain yang memang bisa ngepasin sama taste-nya dia gitu. Tapi ya biasanya nanti mereka akan maksa nih kayak maunya guraminya kayak harus diginiin gitu. Terus mungkin challenge yang lain biasanya kan umur segini mintanya makanan sehat. Iya, betul. Gitu kan. Dan kita kan harus merubah resep gitu. Kita sih biasanya ada rekomendasi yang makanannya juga lebih sehat gitu. Jadi misalnya kayak bandeng bakar kita bisa kayak bandengnya dibakar terus nanti bumbunya dipisah. Itu masih bisa. Terus kayak sop ayam Klaten itu juga kita sop ayam. Jadi itu juga sehat biasanya kayak untuk orang-orang yang di umur bapak-bapak itu atau ibu-ibu yang concern sama kesehatannya mereka. Biasanya kita bisa rekomendasiin ke situ, gitu. Kita juga masih bisa untuk beberapa menu itu tuh jadi menu sehat kok.
gitu. Jadi kalau untuk tantangannya memang untuk menjaga kualitas itu tadi Betul, ya. Jadi harus betul. diperhatikan mulai dari penyimpanan, terus stok yang dikasih sama distributor, dan juga untuk para pelanggan bisa banget ya kalau misalnya mau konsultasi dulu nih sebelum pesan kira-kira apa Betul. yang cocok, apa Betul. yang bisa sesuai dengan selera kita. Gitu. Iya, iya. Kayaknya itu memang harus sih. Soalnya kan memang taste orang beda-beda. Saya aja satu keluarga taste juga saya sama ayah sama ibu saya aja udah beda-beda semua gitu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza sudah memberikan inspirasinya untuk kita, udah sharing-sharing juga. Semoga usahanya sukses terus ya. Amin, sukses terus juga nih untuk Pemkot juga. Terima kasih, dan juga bisa jadi pilihan untuk seluruh keluarga di Kota Semarang ketika mau makan bareng, quality time bisa langsung aja ke laut. Dan juga buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channel kita Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Kalau begitu saya Hanina Malita beserta Pak Reza dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.